Gimana Miss? Perkenalkan, nama Miss Fania Serviana Sihombing dan Miss Yohana Sinoran. Kami berasal dari Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video kali ini Miss berdua akan buat video pembelajaran pada kelas 1, tema 7, benda, hewan, tumbuhan di sekitarku. Subtema 1, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku, pembelajaran 1. Oke, langsung saja ya, saksikan video Miss. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mengetahui benda hidup dan benda mati, yang kedua mengetahui makna dari sila keempat. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya nak ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, baiklah, Miss mau ingatkan ya kepada anak-anak, walaupun situasi kita seperti ini tidak bisa tatap muka, Miss ingatkan anak-anak untuk tetap rajin ya nak ya, belajar di rumah, jangan terpengaruh oleh game ya, tetap ingat belajar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita bernyanyi ya, ikutin Miss ya nyanyinya. Yuk kita menyanyikan lagu Kalau Kau Suka Hati. Hai semuanya, wah cerahnya cuaca hari ini. Wanginya bunga ini dan juga warna-warni. Lihat, burung pun menyanyi. Senangnya hari ini, yuk kita menari dan menyanyi. Hora, hore! Tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati injak bumi. Kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati kedip mata. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati kedip mata. Putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati putar-putar. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati putar-putar. Hora hore. Kalau kau suka hati sorak hora. Hore. Kalau kau suka hati sorak hora. Hore. Kalau kau suka hati beginilah caranya. Kalau kau suka hati sorak hora. Hore. Tadi kita sudah bernyanyi kan anak-anak Miss. Nah, sekarang di sini Miss mau mengajak kalian untuk coba amati dulu di sekitar kita, di sekitar lingkungan rumah kita. Ada benda apa-apa saja? Yuk kita amati yuk. Nah, sudah kita amati kan? Setelah itu, yuk kita kenali bagian mana, termasuk ke bagian mana benda-benda itu. Contoh yang paling dekat, misalnya itu ada buku kita, pensil kita. Nah, tadi kita sudah amati kan benda-benda di sekitar rumah kita dan sudah kita kenal lagi. Kenapa Miss mengajak kalian untuk mengamati dan mengenal benda-benda di sekitar rumah kita itu? Nah, Miss di sini ada benda. Apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini merupakan buku. Buku ini merupakan masuk ke dalam benda mati. Kenapa Miss dikatakan benda mati? Karena dia tidak bisa bergerak. Ini contohnya. Tidak bisa bergerak kan? Jadi Miss kenapa dia bisa bergerak seperti ini? Bisa ke halaman berikutnya. Karena digerakkan oleh tangan kita. Jadi apa sih itu benda mati sebenarnya Miss? Benda mati itu adalah benda yang tidak dapat bergerak, bernapas, tumbuh. Seperti itu dia. Di sini Miss juga ada lagi. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar pensil sama seperti buku tadi, merupakan benda tidak hidup.
Nah, di sini Miss mau kasih contoh lagi, benda hidup. Nah, benda hidup itu seperti apa? Ini kita lihat. Ini merupakan tumbuh-tumbuhan yang merupakan salah satu contoh benda hidup. Terus apalagi Miss? Ada, ayo siapa ini? Iya, oh orang, manusia. Ada tumbuhan, tomat lagi. Sama seperti daun ini kan. Nah, kenapa Miss orang atau manusia dan tumbuh-tumbuhan termasuk bagian dari benda hidup? Karena dia bisa bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak. Jadi sudah tahu kan anak-anak apa itu benda hidup dan benda tidak hidup? Nah, selanjutnya kita mempelajari tentang makna dari sila keempat ya, Nak. Oke, Miss mau nanya nih, anak-anak tahu nggak sih sebenarnya apa lambang dari sila keempat? Nah, Miss mau kasih lihat gambar. Sling. Nah, bisa lihat nggak gambar yang di sini? Ini merupakan gambar apa? Ayo, kepala banteng yang merupakan lambang dari sila keempat. Anak-anak tahu nggak isi sila keempat? Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke, Miss mau nanya, apa sih makna dari sila keempat? Ada yang tahu? Ya benar, sila keempat makna yang pertama adalah saling menghargai. Yang kedua, saling menerima masukan atau pendapat. Contohnya seperti apa ya Miss? Contohnya nih, misalnya pada hari Senin kita semua harus dipilih antara dua warna, harus menggunakan warna merah atau warna kuning. Nah, jadi semua itu voting. Voting itu adalah pengumpulan suara. Misalnya ada di kelas 1 20 anak yang memilih warna merah, ada 5 anak memilih warna kuning. Nah, kan lebih banyak yang warna merah nih. Nah, jadi yang memilih warna kuning tidak boleh sakit hati ataupun merasa, ih kok kayak gitu ya, nggak adil kali Miss ini. Nah, nggak boleh seperti itu ya Nak. Kenapa nggak boleh seperti itu? Karena lebih banyak yang warna merah. Kita harus saling menerima keadaannya. Kenapa? Kan kita sudah voting, mengumpulkan suara terbanyak. Itu merupakan contoh dari sila keempat. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita udah belajar tentang benda hidup, benda mati, dan makna dari sila keempat. Oke, baiklah, Miss akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana contoh dari benda hidup adalah manusia dan tumbuhan. Contoh dari benda mati adalah buku dan pulpen ataupun pensil. Baiklah, dan kemudian makna dari sila keempat adalah kita harus saling menerima perbedaan pendapat ataupun masukan. Baiklah anak-anak Miss, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita berdoa ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sampai jumpa ya di pembelajaran selanjutnya.